Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan. Kita kembali melanjutkan pembelajaran silsilah fikih muamalah yang diselenggarakan oleh Syiar Indonesia, ya. Alhamdulillah kita di pertemuan kita saat ini insyaallah akan membahas beberapa contoh tentang transaksi-transaksi kontemporer. Transaksi masa kini yang di dalamnya terdapat gharar dan riba. Ya, jadi kita akan membahas ya beberapa contoh transaksi yang di dalamnya ada gharar dan riba. Ya, di mana transaksi ini adalah transaksi kontemporer, transaksi masa kini ya. Tapi khafal yang semoga Allah muliakan, kita sedikit membahas bab tentang asuransi. Bab tentang apa? Asuransi. Taib. Di sini nanti ada dua, ada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, bagaimanakah hukumnya dari kedua asuransi ini? Maka kita akan mencoba mempelajari dan mengetahui skema serta sistem dari masing-masing produk tersebut atau asuransi tersebut. Ya, taib. Kita akan coba membahas skemanya terlebih dahulu. Pertama, asuransi itu ya ada sebuah perusahaan asuransi ya, kemudian ada nasabah. Nasabah dan asuransi. Nah, nasabah ini kan banyak ya. 1 2 3 sampai ratusan ribu, bahkan jutaan orang nasabah. 1 2 3 dan lain sebagainya. Ada perusahaan asuransinya. Nah, yang pertama skemanya si nasabah ini ya itu namanya tertanggung ya. Nasabah ini namanya tertanggung karena dia akan ditanggung. Ketika dia meninggal maka dia akan diberikan uang. Nah, maka si nasabah ini namanya tertanggung ya. Dia mengalihkan resiko. Dia memindahkan resiko kepada perusahaan asuransi konvensional. Jadi misalnya begini, ada orang si A ya, si A ini nasabah. Dia daftar ke perusahaan asuransi. Dia mengalihkan resiko. Artinya ketika dia meninggal dia ingin uang diberikan kepada anak istrinya, kepada ahli warisnya sebesar 100 juta. Siapa yang memberikan? Perusahaan asuransi. Itu namanya mengambil apa? Mengalihkan resiko, memindahkan apa? Resiko. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, nanti yang menanggung adalah perusahaan. Saya sakit atau misalnya si nasabah itu sakit, yang membayar biaya rumah sakit adalah perusahaan, bukan dirinya. Itulah yang namanya memindahkan resiko. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, skemanya. Tertanggung ya atau nasabah itu dia membayar premi kepada perusahaan asuransi ya. Jadi untuk mendapatkan manfaat atau tadi pemindahan resiko itu ya, agar dia bisa di-cover, dibayarkan ketika dia masuk rumah sakit ya, ketika dia sakit dibayarkan biaya rumah sakitnya. Agar bisa seperti itu, maka si nasabah, si tertanggung membayar premi bulanan. Nah, membayar apa? Premi bulanan. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagai catatan lagi, bahwasanya setiap nasabah tidak ada hubungannya satu sama lain. Nasabah tidak ada hubungannya satu sama lain. Nasabah 1, nasabah 2, sampai jutaan nasabah tidak ada hubungannya sama sekali. Yang ada hubungannya adalah nasabah dengan perusahaan. Titik. Tidak ada nasabah dengan nasabah. Berbeda dengan asuransi syariah. Nanti kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ini sebagai catatan, tidak ada hubungan antara nasabah dengan nasabah. Yang ada hubungannya adalah nasabah dengan perusahaan asuransi tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat atau yang ketiga ya, yang tadi catatan saja. Yang ketiga, premi yang terkumpul ya, jadi uang yang disetor bulanan dari nasabah itu ya, itu yang berupa premi tadi namanya. Nah, premi-premi ini yang terkumpul itu menjadi milik perusahaan asuransi. Jadi milik perusahaan
asuransi. Jadi misalnya si nasabah A bayar 500.000 per bulan, nasabah B bayar 1 juta per bulan. Terus setiap itu, maka uang yang disetor itu berupa premi itu milik perusahaan asuransi. Itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, ya, tertanggung nasabah yang menderita kerugian akan mendapatkan ganti rugi atau klaim dari perusahaan asuransi konvensional. Jadi kalau ada nasabah yang sakit, maka dia akan digantikan ganti ruginya. Berupa apa? Dibayarkan misalnya sakitnya. Ketika dia meninggal, maka dia diberikan uang duka sekian ratus juta misalnya begitu ya. Nah, maka ini menjadi tanggung jawab siapa? Perusahaan ketika si tertanggung atau nasabah mengalami resiko, mengalami musibah baik itu sakit maupun meninggal dunia. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dana klaim itu bersumber dari uang perusahaan asuransi. Jadi misalnya orang yang meninggal diberikan 100 juta, maka 100 juta itu adalah dari perusahaan asuransi. Dari perusahaan apa? Asuransi. Nah, bagaimana sekarang hukumnya ketika kita melihat seperti itu? Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, ada beberapa penilaian dalam skema yang tadi disebutkan. Pertama, kalau kita lihat ya, dari tadi yang dibayar uang itu ya, misalnya tiap premi itu tiap bulannya 500.000. Baru 5 bulan meninggal. Berarti berapa? 500.000 dikali 5 bulan berarti 2,5 juta ya kan? 2,5 juta, 2,5 juta. Ya, selama 5 bulan ternyata orang tersebut meninggal dan si perusahaan asuransi itu memberikan uang santunan sebesar 100 juta. Maka yang pertama di sini ada akad pertukaran uang dengan uang. Dia bayar 500.000 per bulan ya, selama berapa tadi? 5 bulan. Kemudian ya dia meninggal misalnya dia mendapatkan 100 juta. Itu ada pertukaran uang dengan uang. Uang 2,5 juta ditukar dengan 100 juta. Apa itu hukumnya? Maka kita sudah mempelajari di dalam kaidah bab tentang jual beli riba. Tidak boleh uang ditukar dengan uang kecuali satu, sama-sama cash. Yang kedua, nilainya harus sama. Kalau sama-sama rupiah. Sebagaimana sudah kita bahas di dalam jual beli ribawi ya. Satu ilat, satu jenis. Ini yang pertama. Yang kedua, di situ terdapat ketidakjelasan, ada goror. Terdapat apa? Goror. Mengapa? Karena permasalahannya uang klaim itu bisa begitu besar diperoleh ketika dia terjadi bencana. Misalnya tadi orang meninggal diberikan 100 juta padahal yang disetor baru 2,5 juta. Pertanyaannya, dari mana 100 juta itu? Itu ada goror. Ada ketidakjelasan. Dari mana dapat 100 juta? Itu yang pertama. Yang kedua, di situ ada goror juga tingkat tinggi. Ya, goror tingkat tinggi. Kenapa? Karena ada kemungkinan nasabah-nasabah itu banyak yang meninggal, kan begitu? Misalnya ada 100 orang nasabah, bisa jadi setengahnya meninggal atau 100 semuanya meninggal, bisa jadi. Maka ketika nasabah meninggal, apa yang terjadi di perusahaan asuransi? Maka dia akan rugi. Kenapa? Karena setiap orang itu ternyata kena musibah, maka dia rugi. Maka setiap asuransi ada reasuransi, diasuransikan lagi ke dalam mengikuti asuransi yang lebih tinggi dari perusahaan tersebut. Nah, inilah ya dalam bab ini, dalam kajian ini, maka terdapat goror tingkat tinggi. Kenapa? Karena bisa jadi seluruh nasabah akan mengalami musibah. Kalau sudah seperti itu, maka perusahaan asuransi akan kolab ya. Nah, inilah goror tingkat tinggi, kimar atau ada spekulasi ya. Ada ada ketidakjelasan. Itu goror ketidakjelasannya. Yang ketiga ya, itu terdapat unsur kimar. Itu unsur apa? Kimar. Untung-untungan, judi. Kenapa? Karena jika terjadi bencana dia dapat uang. Nah, saya meninggal misalnya, atau bukan kita ya, orang lain meninggal misalnya, maka dapat uang. Kalau tidak, uangnya hangus ya. Premi yang disetor itu apa? Hangus. Tidak bisa kita
miliki, yang tidak bisa kita ambil. Ya kenapa? Ya karena kita tidak kena musibah, kita tidak sakit, kita tidak meninggal, maka uang kita hangus begitu saja. Maka ini ada qimar, ada untungan, ada untung rugi, ya, ada spekulasi, ada judi di situ, ya. Ini yang ketiga. Allah alam. Yang keempat, ini ada terdapat riba. Apa ribanya? Ini jelas. Ketika seseorang baru membayar 5 kali, ya, membayar 5 kali premi, misalnya 1 bulannya itu 1 juta, kalau 5 bulan berarti 5 juta. Ternyata ketika dia meninggal mendapatkan 100 juta. Dari mana uang 100 juta itu? Itu ada ad'afan mudha'afa, ada nilai tambahan yang sangat banyak. Dari 5 juta 100 juta, 95 juta tambahannya. Maka yang demikian itu ada riba di sana, ya, dan ini tidak diperbolehkan. Jadi khafillah yang semoga Allah muliakan, itu tentang apa? Asuransi konvensional, ya. Nah, dikecualikan. Nah, dikecualikan dari hal ini, ya. Pertama, apabila asuransi itu keberadaannya sebagai pengikut. Maksudnya, ketika kita misalnya membeli barang atau membeli tiket nanti ada asuransinya, maka itu diperbolehkan karena sebagai pengikut dan kita tidak menginginkannya sebetulnya, tapi ini menjadi satu kesatuan. Ketika kita beli tiket maka ada asuransinya. Maka yang demikian tidak apa sebagai konsekuensi, sebagai apa tadi? Membeli tiket atau membeli barang yang ada asuransinya, maka yang demikian tidak apa-apa. Yang kedua, apabila asuransi yang diberikan perusahaan, ya, ketika seorang karyawan diberikan oleh perusahaan mendapatkan asuransi, maka bagaimana si karyawan ini bagaimana si karyawan ini hukumnya menerima asuransi tersebut? Maka para ulama katakan boleh. Kenapa? Karena ini adalah hibah dari perusahaan. Hibah dari apa? Perusahaan, diberikan cuma-cuma seperti itu. Tapi kalau si perusahaan si karyawan sendiri yang mengeluarkan dananya, ya, untuk membayar premi, maka ini tidak boleh. Tapi kalau perusahaan yang mengeluarkan preminya, membayarkan iuran per bulannya, kemudian diberikan kepada karyawan-karyawannya, maka karyawannya boleh menerimanya karena ini adalah hibah. Hibah, ya. Dan orang yang menerima dana haram atau dana riba itu ada dibolehkan. Kenapa? Karena riba itu adalah haram dari sisi cara mendapatkannya, bukan haram secara zatnya. Harta itu sebagaimana kita bahas, harta itu ada haram secara zatnya, ada haram secara cara mendapatkannya. Haram secara zatnya, misalnya dia mencuri, harta curian, itu tidak boleh digunakan, tidak boleh diterima oleh kita. Kalau misalnya ada orang yang mencuri kemudian diberikan kepada kita, maka kita tidak boleh menerimanya. Harta hasil perdukunan, dia berdukun gitu kan, meramal, kemudian dibayarkan, kemudian diberikan kepada kita, jangan diterima. Itu adalah haram secara zatnya. Tapi kalau dalam bab riba, ya, dalam bab riba seorang melakukan riba. Misalnya dia menghutangkan, kemudian hutangnya itu bertambah. Kemudian orang yang melakukan riba ini memberikan uangnya kepada kita. Bagaimana hukumnya? Maka itu tidak apa-apa. Ya, itu adalah tidak masalah. Ya, ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menerima makanan dari orang-orang Yahudi. Kemudian kata Ibnu Mas'ud juga, ya, bahwasanya ada tetangga, ada orang yang tetangganya itu orang Yahudi yang suka makan riba. Kemudian diundang makan-makan. Apa yang harus dilakukan? Maka kata Ibnu Mas'ud, ya datanglah, makanlah. Bagimu enak, ya, bagimu mendapatkan kenikmatan, baginya dosa, ya. Jadi intinya boleh menerima uang riba, ya, tapi ya sebaiknya memang waro', ya, tidak menerimanya kalau bisa, ya. Tapi kalaupun menerimanya insya Allah tidak berdosa. Kenapa? Karena riba ini uangnya haram dari sisi apa? Dari sisi cara mendapatkannya, bukan dari sisi zatnya, ya. Maka orang atau karyawan yang diberikan fasilitas oleh kantor, oleh perusahaan berupa asuransi, maka tidak apa-apa diterima karena ini adalah hibah atau pemberian. Itu yang kedua, pengecualian. Yang ketiga adalah pengecualiannya ta'min ta'awuni, yaitu saling tolong menolong, ya, untuk saling memberikan keamanan dan kenyamanan, ya. Contohnya misalnya sekelompok orang mereka berakad menghibahkan sebagian hartanya. Misalnya ada 10 orang, masing-masing berinfak
selama 10.000 setiap bulan, 10.000. Maka uang ini yang terkumpul, mereka sepakat bagi ada orang yang meninggal dunia, maka dari uang ini diberikan kepadanya 1 juta misalnya. Ada 100 orang 10.000 kan begitu ya. Sebulan berarti berapa? 10.000 kali 100, 1 juta setiap bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan berarti uangnya sampai terkumpul 5 juta. Kalau kalau 1 tahun berarti 12 juta. Nah, kemudian ada yang meninggal di tahun itu ada 1 orang, maka diberikan 1 juta. Padahal dia baru setor 120.000 karena 10.000 kali 12, 120.000. Tapi orang itu mendapatkan 1 juta. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena 1 juta itu adalah uang dari hibah. Uang dari hibah masing-masing peserta. Ini namanya ta'min ta'awuni. Maka ini dikecualikan. Nah, ini pula skema atau siklus sistem yang berlaku di asuransi syariah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas asuransi syariah ya, perbedaannya dengan asuransi konvensional ya. Demikian ya khafil yang semoga Allah muliakan yang bisa dibahas ya. Wallahu a'lam bishawab, benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari syaitan semoga Allah ampuni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu